Assalamualaikum, halo semua. Konten kita kesalahan fatal saat berhutang yang hampir semua orang lakukan. Ini versi video. Sebelumnya saya sudah buat poster dengan judul yang sama, dan sebelumnya saya sudah buat tulisan yang mudah-mudahan presisi ya. Tujuan 3 langkah ini saya buat. Saya nggak mau asal bicara, asal ngomong, atau ngomong aja apa yang terpikirkan, bukan. Tapi saya buat tulisannya dulu, rapi, presisi, ada rujukan. Kemudian saya buatkan poster untuk image managernya. Kemudian untuk visual lah intinya kalau untuk poster. Kemudian sekarang ya saatnya saya buatkan video. Kelemahannya mungkin mata saya tidak bisa presisi ke kamera. Sebab saya harus membaca tulisan. Itu yang akan kita elaborasi atau kita surahkan sedikit-sedikit, tapi juga bukan tulisan orang lain, tulisan saya sendiri ya. Baik, saya ini di tulisan sudah saya buat nih, saya mengamati satu hal dalam kehidupan sosial kita hari ini, banyak orang yang sebenarnya baik, rajin bekerja, bahkan tidak malas mencari nafkah, tetapi tetap saja terjerat hutang. Kira-kira benar nggak hal ini? Lanjut, ini bukan pengamatan 1-2 kali. Di berbagai percakapan, di lingkungan kerja, bahkan dalam keluarga sendiri, pola ini saya lihat munculnya berulang. Artinya terjadi di banyak tempat, terjadi di banyak orang. Tentu tulisan ini bukan penelitian akademik yang mengklaim semua keadaan. Ya jelas, ini kan tulisan atau sampai ke video kita buat ini, kita gambarkan sedetail mungkin, tapi tentu tidak menghakimi semua orang ya, kenapa nggak semua orang juga berutang. Tetapi dari apa yang saya perhatikan, dari bacaan yang saya pelajari, dan dari pengalaman melihat kehidupan orang-orang di sekitar saya, ada beberapa kesalahan yang hampir selalu muncul ketika seseorang mulai berhutang. Kesalahan-kesalahan ini sering dianggap kadang kecil, kadang sepele, padahal dampaknya bisa panjang sekali. Pertama, menganggap hutang hal biasa. Ini kesalahan pertama, sebagai sesuatu yang ya biasa saja. Di zaman sekarang, utang bahkan sering dipoles dengan istilah yang agak ringan gitu. Sebelum masalah utang, saya teringat ini seperti dulu ada namanya kandang setumbin. Anda tahu nggak kandang setumbin? Kalau orang Minang mungkin tahu itu. Kandang setumbin itu penjara, jail ya. Jail. Kan jail ya, jail. Jail bahasa Inggrisnya penjara. Ke zaman sekarang itu menjadi lembaga permasyarakatan, LP. Kalau itu oke saja sebenarnya. Kalau saya ada juga orang yang mengatakan, oh ini harusnya bikin penjara aja gitu. Atau kandang setumbin itu, kalau orang Minang bilang kandang setumbin. Begitu juga hutang. Sebagian orang ya dirubah ya, hutang menjadi ya seperti cicilan, pay later, itu kan agak tinggi bahasanya ya itu ya, kredit ringan dan sebagainya. Bahasa dibuat halus sehingga beban psikologis seolah-olah terasa kecil. Padahal ini saya sudah masuk ke, nah langsung kita bawa ke tradisi Islam. Ya kenapa alasan saya ya penduduk Indonesia kebanyakan ini kan Islam, mayoritas Islam. Itu saja, nggak ada alasan lain. Utang selalu dipandang sebagai sesuatu yang very serius. Rasulullah bersabda, berarti dalam hadis ini maksudnya, jiwa seorang mukmin tergantung karena utangnya sampai utang itu dilunasi. Hadis jelas nih bisa dirujuk, hadis riwayat Tirmizi ya, 1078, juga di Ibnu Majah 2413. Para ulama menjelaskan bahwa makna tergantung di sini bukan sekadar bahasa kiasan. Ia menunjukkan betapa seriusnya urusan hutang dalam kehidupan seorang mukmin. Kalau orang yang tidak mukmin, apakah hutang ini serius juga? Sebenarnya serius juga menurut saya. Kalau nggak setuju ya kita boleh argumentatif. Bahkan Nabi sendiri sering berdoa meminta perlindungan dari hutang. Doa yang terkenal itu berbunyi, ini saya buatkan lafaz doanya, Latinnya ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukh, wa a'udzubika min ghalbatid daini wa qahrir rijal. Ini doa ada di Sahih Al-Bukhari nomor 2893. Jadi saya komentari sedikit. Kenapa saya memilih jalur 3 lapis ini? Saya buat tulisan presisi, baru poster, baru video, biar kita nggak asal bicara gitu. Kalau dalilnya presisi, bisa dirujuk gitu. Dalam doa ini, galabatid dain berarti tekanan hutang yang menguasai seseorang. Bagi saya pribadi, menarik sekali melihat bagaimana Nabi Muhammad memasukkan utang dalam daftar perkara yang patut dimintakan perlindungan kepada Allah.
Al-Quran bahkan membahas utang dengan sangat detail. Ada satu hal yang sering luput kita perhatikan, ayat terpanjang, sekali lagi, ayat terpanjang dalam Al-Quran justru berbicara tentang hutang. Ayat itu Al-Baqarah 282. Boleh dibuka Al-Quran. Ayat ini sangat panjang karena membahas secara rinci tentang pencatatan utang, kejelasan akad, kehadiran saksi, dan kejujuran dalam transaksi. Ini ada 4 hal krusial dalam ayat ini. Al-Baqarah 282, pencatatan hutang, kejelasan akad, kemudian kehadiran saksi, dan kejujuran transaksi. Bagi saya, ini pesan yang sangat kuat. Ketika Al-Quran berbicara tentang utang, pembahasannya tidak singkat, justru dijelaskan panjang lebar. Tulisan bagi saya ini sebenarnya tentu bagi kita semua. Ya minimal bagi orang Islam lah gitu. Kalau ada orang muslim nonton, saya senang sekali sebenarnya. Seolah-olah Al-Quran ingin mengatakan urusan utang jangan anggap remeh. Ini bukan hal yang simpel kawan. Kira-kira gitu. Ia harus jelas, detail, tertulis, disaksikan, dan dipertanggungjawabkan. Kemudian kesalahan yang kedua, berhutang untuk konsumsi. Kesalahan ini menggunakan utang untuk kebutuhan yang sebenarnya bukan mendesak. Dalam fikih muamalah, utang dikenal dengan akad qar. Ya. Para ulama menjelaskan bahwa qar termasuk akad tabarruk, yaitu akad yang bertujuannya membantu, bukan mencari keuntungan. Penjelasan seperti ini bisa ditemukan dalam kitab klasik. Kitab klasik itu istilahnya Turats ya, bukan Taurat tapi Turats. Seperti Al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Artinya secara prinsip utang itu lahir dari semangat gotong royong, membantu, bukan keinginan memperbesar gaya hidup. Namun yang saya amati justru sebaliknya. Banyak utang muncul bukan karena kebutuhan darurat, tapi karena keinginan mengikuti standar hidup tertentu, apalagi sampai spekulasi. Baik, sekali lagi nih, agak berulang-ulang saya sampaikan. Seperti kita memasukkan pendapat dari Turat, dari ulama ini, ya kan dihafal bagus, nggak hafal juga nggak apa-apa. Tapi dengan saya coba menghadirkan versi tulisannya seperti ini, saya ngomongnya itu nggak ngelantur gitu. Jadi jelas, hal-hal yang kita bahas ini ada dasar pembahasan kita, kayak gitu ya. Dan ini di video selanjutnya, artinya di tulisan selanjutnya, style ini akan tetap saya pertahankan. Saya nggak mau ngomong, bicara, apa yang terpikir saya langsung ngalir. Ini yang lain silakan lakukan, tapi saya nggak memilih jalur itu. Saya pilih jalur presisi tinggi, itu intinya. Kemudian saya masukkan karena saya orang Minang. Disinilah saya teringat satu pepatah Minang yang menurut saya sangat tepat menggambarkan sesuatu ini. Ado samo dimakan, tak ado samo dicari. Ya, kalau ada rezeki, ya kita nikmati. Kalau tidak ada, berusaha dengan keras. Pepatah ini sederhana, tetapi mengandung filosofi ekonomi yang kuat. Hidup mengikuti kemampuan, bukan memaksakan kemampuan dan mengikuti keinginan. Satu lagi nih, ini nggak tertulis di tulisan, nanti bisa kita edit lah. Uku bayang-bayang. Itu Pituah Minang, uku bayang-bayang tuh ukur bayang-bayang lah itu. Kita harusnya di level 1, jangan kita memaksakan ke level 2, apalagi sampai melompat ke level 3. Ini salah satu yang men-trigger orang berutang, yang ujung-ujungnya apa? Banyak problemnya kawan. Yang selanjutnya berarti poin 3 ini ya, tidak menghitung resiko. Kesalahan lain yang sering saya lihat adalah berutang tanpa menghitung resiko, manajemen risk. Dalam teori keuangan modern, hampir semua investor besar selalu menekankan pentingnya pengendalian utang. Investor terkenal seperti Charlie Munger bahkan berkali-kali mengingatkan bahwa penggunaan utang yang berlebihan adalah salah satu penyebab utama kehancuran finansial. Menariknya, sikap hati-hati terhadap utang ini justru sangat sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam fikih muamalah. Dalam kaidah fikih dikenal prinsip prinsip kedaruratan ya, abdurur. Segala bentuk bahaya harus dihilangkan menurut manajemen risk. Kaidah ini sering digunakan para ulama untuk menilai transaksi yang berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi seseorang. Baik, itu tulisan ya. Sekarang saya kembali fokus ke kamera untuk elaborasi. Saya pribadi ya, dan ini akan saya gaungkan terus ke depannya. Sangat heran melihat jika merujuk kepada orang-orang yang menonjol dalam finansial di tatanan manapun, kalau personalnya muncul, sangat jarang yang menganjurkan utang. Charlie Munger itu, Warren Buffett. Ini kalau salah ya kita argumentatif saja. Kalau menurut Anda salah, kok argumentatif. Tapi menurut saya yang pahami itu, apalagi Charlie Munger nih, sangat-sangat menekankan jangan berutang. Kendalikan resiko hutang. Tahan. Ada banyak videonya di YouTube, boleh disaksikan. Ya, Charlie Munger. Umur beliau nggak salah 99 tahun.
sudah meninggal dunia sekarang. Jadi kebetulan juga, entah kebetulan entah apa, padahal beliau non muslim ya. Prinsip beliau itu, Charlie Munger, kalau kita dengar panjang lebar itu ada juga podcast beliau, tapi sebaiknya tentu yang bisa bahasa Inggris ya. Eh, Nanti suatu saat akan coba juga saya urai dalam tulisan. Banyak prinsip-prinsip finansial dia yang bersesuaian dengan fikih muamalah. Saya nggak mengatakan semuanya. Saya juga nggak mengatakan Charlie Munger ini menjalankan syariah muamalah, enggak juga. Tapi saya berani katakan beberapa, bahkan banyak menurut saya ya, apa prinsip-prinsip finansial yang dijelaskan oleh Charlie Munger itu banyak sesuai dengan muamalah. Tapi kalau tentang investor beliau di bidang A, B, C, atau investor beliau untuk terkait riba, ya itu kita tolak juga, nggak semua. Tapi yang saya sampaikan, yang saya maksud adalah, atau bahkan yang saya tekankan adalah, ini orang yang berhutang nih, role model nih siapa? Serius, saya ingin tahu itu, siapa role modelnya? Saya ingat saya itu lebih ke sistem sebenarnya. Hampir tidak ada role model yang menganjurkan orang nih berhutang, apalagi tanpa risiko. Tapi ini namanya kita sama-sama tak belajar ya. Kalau ada nanti yang saya lihat lebih berbeda dengan ini, saya siap klarifikasi juga nanti. Tapi sejauh ini yang disampaikan oleh Charlie Munger itu menurut saya kebanyakannya banyak yang agak bersesuaian dengan prinsip muamalah kita di Islam. Itu maksudnya. Selanjutnya yang dilakukan banyak orang ini meremehkan utang kecil. Ada juga kesalahan yang tampak sepele, meremehkan utang kecil. Sebagian orang merasa aman ketika cicilannya kecil, 100.000 di sini, 200.000 di sana, 150 di situ. Tetapi utang kecil sering bekerja seperti air yang menetes. Pelan, lama-lama mengikis batu. Investor seperti, nih kita sebutkan namanya langsung ya, yang tandemnya Charlie Munger tentu Warren Buffett ya, sering mengatakan bahwa banyak kesalahan finansial bukan datang dari keputusan besar, tetapi dari kesalahan kecil yang terus berulang. Utang kecil yang tidak terasa itu sering menjadi awal dari beban yang jauh lebih besar. Oke. Kemudian catatan penting atau barrier tulisan lah saya buatnya. Perlu saya tegaskan satu hal, tulisan ini bukan bermaksud mengatakan bahwa semua utang pasti salah. Dalam fikih Islam sendiri, utang adalah transaksi yang diperbolehkan, bahkan dalam kondisi tertentu bisa menjadi jalan keluar dari kesulitan. Kita nggak boleh geser poin ini. Menafikan seluruh utang ya nggak tepat juga. Namun yang ingin saya soroti di sini adalah cara kita memandang utang itu bagaimana dalam kehidupan modern. Banyak orang masuk ke dalam utang tanpa kesadaran penuh tentang konsekuensi hutang yang akan terjadi after berutang. Inilah titik-titik kesalahan yang sering terjadi, ya. Jadi spekulasi, utang kecil, konsumtif, kemudian untuk apa tadi di awal tadi kita juga soroti tentang menganggap utang itu hal biasa, resikonya nggak dihitung. Ini yang semakin hari ya kalau kita lihat Indonesia banyak kasus ya terjadi ya, kalau diteliti penyebabnya ini pitih, uang, utang ya. Mudah-mudahan yang mendengar video ini ya, kalau seandainya terlanjur berutang, nah ini kita berikan solusi. Jika sudah terlanjur berutang, ini ada satu subjudul di kita tulis tentang jika sudah terlanjur berutang. Ada satu hal yang menurut saya juga penting disampaikan. Kalau seseorang sudah terlanjur memiliki utang, hal pertama yang perlu dilakukan adalah don't panic. Nggak ada yang paling tepat. Saya udah cari-cari untuk menulis ini. Kata-kata apa yang paling tepat ya untuk orang terlanjur berutang? Paling tepat menurut saya ya, jangan panik. Utang memang berat. Sebagian orang berat. Tetapi panik tidak menyelesaikan masalah, tidak menyelesaikan utang. Dalam banyak kasus justru kepanikan membuat orang mengambil keputusan yang kadang lebih buruk. Ya. Seperti membuat utang baru misalkan untuk menutup utang yang lama, gali lubang, tutup lubang, dan lain sebagainya. Langkah yang lebih bijak menurut saya biasanya justru sederhana. Pertama, hadapi kenyataan utang itu dengan tenang. Ini klise ya, klise. Maksudnya itu aja yang mungkin yang disampaikan orang yang kalau berutang tenang. Ya tapi apalagi kalau nggak tenang gitu. Yang kedua, jangan membuat utang baru jika benar-benar tidak terlalu terpaksa.
Jangan membuat utang baru lagi jika tidak benar-benar terpaksa, kecuali terpaksa darurat tingkat tinggi berhubungan dengan nyawa, anak sakit dan lain sebagainya, ya itu kita rasional saja. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, ini bagian dari solusi, bicarakan dengan jujur dengan pihak yang memberi utang. Dalam banyak kasus, utang sebenarnya bisa dinegosiasikan. Jadwal pembayaran utang bisa dibicarakan. Cara pelunasi utang bisa disepakati bersama. Apakah itu utang ke personal atau utang ke lembaga, bank dan lain sebagainya. Saya pribadi, jujur, saya nggak mau mengada-ngada. Saya belum pernah di situasi ini sampai detik ini. Saya belum pernah menego karena saking beratnya utang. Saya jujur tidak. Tapi rasanya untuk ini saya tidak ragu menyampaikan beberapa nama atau minimal yang paling pas menurut saya ya. Beliau pun Allah alam lah, tahu atau tidak dengan saya, nggak tahu pasti, saya mungkin tidak ya. Saya aja yang tahu dengan beliau karena telah mengikuti media sosialnya juga, menyimak beberapa video beliau. Yakninya seseorang aktif juga di internet, Arli Kurnia. Abang Arli Kurnia, orang Jawa ya, orang Solo kalau nggak salah. Jadi kalau mau lebih dalam tentang solusi kalau kita sudah terlanjur berutang, saya pun walaupun saya membuat video buat channel yang mudah-mudahan bisa grow ke depan ya, Saving Money ID, saya sangat rekomendasikan kalau ingin ya serius untuk masalah utang ini, saya sangat sarankan ikuti atau simak video Bang Arli Kurnia. Disclaimer, saya jujur saya tahu beliau, pasti tahu, udah lama tahu beliau, tapi beliau nggak kenal saya, jadi nggak ada apa saya menyarankan beliau ada satu hal yang lain. Enggak, saya murni memang saya akui apa yang beliau sampaikan itu very very good, atau dalam masalah lain rancak bana, khusus masalah utang. Kemudian yang paling penting adalah tentu tidak lari dari tanggung jawab. Islam sendiri menekankan bahwa utang tetap harus dibayar, tetapi Islam juga tidak mengajarkan keputusasaan. Karena itu, jangan sampai seseorang terjerat hutang merasa hidupnya sudah selesai, not enough, apalagi sampai berpikir untuk menyakiti diri sendiri. Tidak ada masalah keuangan yang pantas dibayar dengan putus asa seperti itu. Utang adalah tanggung jawab, tetapi juga masalah yang bisa diselesaikan secara step by step, bertahap. Anda paham nggak, Bapak Ibu yang mendengar video ini, yang menyaksikan video ini? Apalagi kata-kata ini saya ulang nih, apalagi sampai berpikir untuk menyakiti diri sendiri. Ini kita karena formatnya algoritma ya, mau nggak mau kita tentu juga harus harus friendly dengan algoritma. Tapi Bapak tahu kan maksudnya Bapak Ibu, yang saya maksud tentu bundir ya. Nah, jangan sampai terjadi. Tapi ada nggak terjadi orang gara-gara utang terjadi menyakiti diri sendiri dalam bentuk itu? Jawabannya itu ada. Saya berharap dengan sungguh orang-orang ya agama apapun lah, secara umum kemanusiaan, kalau berutang ya tentu memang ini tanggung jawab, tapi rasanya sebesar apapun utang bisa diselesaikan dengan step by step. Carilah siapa tadi, salah satunya saya rekomendasikan Bang Arli Kurnia. Itu kan salah satu opsi. Sudah dilihat gimana cara beliau ya. Ini kalau udah kritikal tingkat tinggi ya, tentu tidak beliau saja, mungkin ada yang lain-lain, silahkan dicari aja. Saya hanya bisa menghadirkan solusi secara lisan dan tulisan ini. Kenapa? Saya nggak mau mengada-ngada, saya belum pernah di tahap critical genting seperti ini. Baik, sekarang penutup tulisan. Dari berbagai kesalahan tadi yang sudah kita sebutkan, kita bisa melihat satu hal, utang sering tidak dimulai dari kebutuhan besar, tetapi dari cara berpikir yang keliru tentang uang. Apakah itu juga termasuk untuk pengembangan, buka cabang baru, dan lain-lain. Jangan sampai terbawa kita ke spekulasi. Menganggap utang sebagai hal biasa, berhutang untuk konsumsi, tidak memanage resiko, meremehkan utang kecil, pada hal sejak awal Al-Quran sendiri sudah memberi peringatan melalui ayat terpanjang dalam Al-Quran adalah tentang utang dan tanggung jawab urusan utang. Kalau ada mungkin ya, ini mungkin nggak ada dari orang, mohon maaf nih, yang bermental liberal, kok bicara utang langsung ayat-ayat semacam. Saya jawabnya simpel aja, berarti Anda nggak cocok dengan video ini, dengar yang lain aja ya, saya nggak maksa. Mungkin karena itu pula orang-orang tua kita dulu mengingatkan nasihat sederhana yang sebenarnya sangat dalam maknanya. Ini saya ulang, ada Gio Minang tadi, ado sama dimakan, tidak ado sama dicari. Kalau rezeki silakan dinikmati, kalau tidak ada berusaha mencarinya dengan keras, pergunakan apa yang kita punya, jangan terlalu memaksa. Tetapi jangan sampai keinginan hidup hari ini membuat kita meminjam
apakah banyak apakah sedikit dari masa depan kita sendiri yang kadang-kadang tergadaikan. Jadi itulah tulisan kita udah sampai di situ. Saya tutup. Saya pengalaman berutang ada, jumlahnya nantilah saat di video selanjutnya saya urai masalah utang saya dengan kalau bisa rinci ya suatu saat. Tetapi melalui video ini mudah-mudahan ya, siapa saja yang berutang saya mendoakan mudah-mudahan utang kecil, utang besar mudah-mudahan terbayarkan semuanya. Tuhan permudah ya, Allah permudah untuk pembayarannya, diberikan kesehatan yang baik. Apalagi utangnya utang riba. Utang 10 bayar 12, utang 20 bayar 40, utang 30 bayar 35. Pokoknya kalau riba, oh itu mudah-mudahan itu yang lebih penting untuk dibayarkan dengan cepat ya. Kalau utang biasa termasuk juga. Itu peringatan dari Nabi tadi, saya rasa itu utang biasa.